Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Heni Diana Putri. Di sini saya akan mengajarkan materi mengenai cerita pendek. Sebelumnya, siapa di sini yang sudah tahu apa dari pengertian dari cerita pendek? Bagaimana struktur dari cerita pendek tersebut dan bagaimana contoh dari cerita pendek? Nah, sebelum kita mempelajari semuanya, di sini yang menjadi indikator dari pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui pengertian dari cerita pendek dan memahami struktur dari cerita pendek. Yang kedua, mampu menangkap pesan dalam karya sastra berbentuk cerita pendek atau cerpen dan menyusun karya sastra berupa cerita pendek atau cerpen. Yang ketiga, membuat cerita pendek tentang sesuatu yang pernah dialami. Dengan kata lain, membuat cerita pendek berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di hidup Anda. Nah, di sini kita masuk ke materi bagian yang pertama, yaitu pengertian dari cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen atau cerita pendek berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti dari cerita tersebut. Nah, pengertian yang kedua bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada suatu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagian yang kedua, yaitu struktur isi dari cerita pendek. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional, bisa ada atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Yang keempat ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir dari permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keenam adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai juga dengan jenis cerpennya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari cerita pendek dan kita mengetahui struktur isi dari cerita pendek tersebut, kita akan masuk ke dalam contoh dari cerita pendek tersebut. Contoh cerita pendek ini akan saya tampilkan seperti di atas. Setelah kita sudah melihat contoh dari cerita pendek tersebut yang berjudul Liburan Sekolah, maka di sini saya dapat menyimpulkan bahwa cerita pendek merupakan suatu karya sastra berupa tulisan yang dibuat secara singkat dalam bentuk suatu kejadian beserta konflik dan juga akhir dari konflik tersebut. Sesuai namanya, cerpen berisi tentang kehidupan yang diceritakan secara pendek dan singkat. Jadi, isi dari cerpen biasanya padat dan langsung kepada inti dari cerita. Dan juga kita dapat mengetahui struktur isi dari cerita pendek, ada abstrak, orientasi,
komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Maka sekian penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.